Oke, selamat pagi ya lose-lose. Pagi. Kita akan sama-sama KP untuk pelajaran minggu depan. Kita berdoa sebelum kita mulai ya. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan, untuk pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami juga berdoa bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mempersiapkan dengan baik setiap bagian pelajaran yang Tuhan izin untuk ajarkan. Dan melalui kami Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat bagi setiap remaja yang kami layani. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk Lause Yul, Lause Tina, dan juga untuk Lause Santoso, Tuhan yang menyertai, Lause Acong yang belum hadir, Tuhan juga menyertai mereka. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu depan satu pelajaran tentang doa ya. Suami Yesus memberikan judul itu bukan cara untuk bicara kepada Bapamu. Terambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 8 ya. Poin utama daripada pelajaran minggu depan yaitu ada cara yang tidak benar dalam berdoa yang perlu diperbaiki. Jadi kita perlu pahami dan berdoalah dengan benar ya. Tujuannya mengenali cara-cara yang tidak benar dalam berdoa, mengubah kebiasaan cara berdoa yang tidak benar, dan mempraktikkan cara berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Nah, bagian pertama itu satu pertanyaan, apa itu doa? Ini kita boleh minta tanya sama anak-anak murid kita. Menurut mereka apa itu doa ya? Nah, ini ada satu video ya yang kita bisa ikuti, bisa dengarkan, dan nanti kita boleh minta pendapat kepada anak-anak ya. Kalau itu sekedar aktivitas ya, namanya orang beragama harus ada tanda-tanda tertentu dong ya. Nah, sampai di situ dulu. Oke, sorry. Harusnya di pause ya. Sorry, salah pencet. Eskipku, kalau eskipku di situ. Belum terbiasa. Oh iya, salah. Dia lupa kalau bukan topnya. Sorry. Nah, jadi gimana dong? Ini dia bisa connect lagi ya? Bisa proses lagi loh saya. Ya elah. Ulang lagi. Gak apa-apa loh saya. Jadi nanti setelah yang bagian pertama itu kita bisa minta pendapat ya untuk sampai di situ HDMI ya tadi. Sama ya kayak yang di atas mimbar tuh juga ya, kalau mencet itu suka salah. Ada di tiga sih. Iya, pindahin ke situ ada ini be, Roselin. Belum terhubung. Belum terhubung. Iya, udah enggak ada. Dia biasa di awal sih kok ini. Dia nanti kalau itu ini kayaknya nggak apa-apa. Longgar. Iya, nggak. Enggak masalah ya. Kalau Cuma pindahin pindahin be langsung dapat. langsung pindah ke HDMI be. Oh bisa tuh. Nah. Nggak bisa, dia harusnya yang pertama. Dia pasti lari ke pertama. Oh. Coba. Ya, rasanya Yang sama satu aja coba. coba. Tunggu laptopnya bis. Laptopnya belum Oh, laptopnya mungkin Iya. belum itu dah. Hidup sadar. dah. Belum hidup dah. Belum Ya, sadar. iya itu. Klik. Nah, Sudah tuh. Enter baik. Enter. Haleh. Oke. Layar ini bedanya di Roselin. Layar. Kami tidak nonton Roselin. Masnya kayak gini loh. Makasih Rosa Daniel. Terima kasih Roselinda. Nah,
jadi sampai di ini ya, kita lihat dulu deh sampai selesai ya. Bukan sekedar aktivitas ya, namanya orang beragama harus ada tanda-tanda tertentu dong ya. Jadi nanti sampai bagian pertama itu ditanyakan setuju nggak, ya? Ya. Jadi Karena bisa memberikan pendapat. Kalau Allah sudah tahu kita berdoa, kita perlu tahu terlebih dahulu doa itu apa ya, supaya kita tidak salah kaprah. Karena ada banyak orang menganggap bahwa doa itu ritual aja, doa itu hanya sekedar aktivitas ya, namanya orang beragama harus ada tanda-tanda tertentu dong ya. Apakah doa yang dimaknai oleh iman Kristen adalah seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Doa yang diajarkan di dalam kita adalah sebuah komunikasi, yaitu bagaimana kita berrelasi juga dengan Tuhan. Doa merupakan sebuah privilege, kalau bisa katakan demikian. Karena sebenarnya kalau kita tahu dari Alkitab, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia berdosa berarti manusia putus hubungan dengan Tuhan. Sudah tidak ada lagi koneksi, tidak ada lagi relasi. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengasihi, menebus, menyelamatkan setiap kita, maka komunikasi itu, relasi itu kembali terhubungkan dan kembali terjalin. Sehingga di waktu itulah kita bisa kembali datang kepada Allah, kita bisa kembali berkomunikasi dan berrelasi sebagaimana tujuan dan maksud awal manusia diciptakan. Kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Artinya salah satu bagiannya adalah kita punya relasi dengan Tuhan. Karena kita ini hanyalah cerminan gambaran dari siapa Allah itu, maka harus kita ini selalu mengarah dan selalu melihat kepada Dia. Dan doa itu merupakan wujud untuk kita itu menghadap pada Tuhan, untuk kita itu bersandar, dan untuk kita itu berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga itulah doa adalah sebuah privilege bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Oke. Nah, jadi dari video ini, thank you dulu ya sama Chanto Cici yang sudah mencarikan videonya. Bagian ini kita boleh ajak diskusi sama Nana, minta pendapat mereka ya. Tadi doa di awal dikatakan doa adalah ritual, satu aktiviti keagamaan gitu kan. Jadi kita bisa minta pendapat mereka, setuju nggak gitu kan. Kemudian yang terakhir bagaimana bahwa doa itu adalah untuk satu komunikasi dengan Allah. Kemudian doa itu juga satu relasi yang untuk kita berrelasi dengan Tuhan, satu hak istimewa di mana kita bisa berbicara, bisa datang ke hadapan Allah yang Maha Kudus untuk mendekat kepadanya ya, di dalam berkomunikasi, di dalam berrelasi. Jadi kita boleh diskusi, minta anak-anak memberikan pendapat ya. Kemudian kita masuk ke ketika berdoa. Nah, oh iya, sorry. Nah, tadi kita sudah diskusi, kemudian kita bisa menyadari bahwa doa itu kita pasti sudah sering berdoa ya. Kita setiap hari pasti ada doa bangun tidur, doa saat teduh, doa makan, doa tidur, ya kan? Setiap kali kita pasti akan ada banyak kali berdoa. Jadi tanyakan kepada anak-anak juga untuk mengetahui kehidupan berdoa mereka ya. Selain tadi setelah diskusi, kita bisa bertanya kepada mereka bagaimana kalimat dan bahasa yang harus digunakan ketika dalam berdoa. Jadi mereka bisa menjawab ya. Lose-lose bagaimana kalimat dan bahasa yang harusnya digunakan ketika kita berdoa. Ada yang mau kasih pendapat? Jadi di dalam berdoa itu kita harus memiliki bahasa yang sederhana saja, yang tidak rumit, yang tidak muluk-muluk ya, tidak harus bahasa yang canggih-canggih ya, bahasa Inggris, bahasa yang hebat-hebat ya, tetapi kita menggunakan kata-kata yang jujur dari hati, dan sebenarnya kalimat atau bahasa yang kita gunakan adalah yang muncul dari dalam hati dan pikiran yang kita ungkapkan kepada Tuhan ya. Itu. Nah, menurutmu apakah bahasa penting di dalam berdoa? Ya, tentu saja penting ya. Sebab ketika berdoa, saya berbicara kepada Allah. Tentunya
dengan sopan dan hormat dalam berbicara dan berkata-kata ya. Kadang-kadang kalau kita melihat ada sebagian orang berdoa itu kayak kereta api ya, terus selesai begitu kan. Jadi apakah itu betul-betul sudah muncul dari hati kita atau memang itu sebuah aktivitas ya yang penting saya bertugas, saya pimpin doa, sudah gitu loh ya. Kalau melihat kadang-kadang memang anak-anak atau suka berdoanya cepat sekali ya. Jadi apakah itu sudah muncul dari hati dan pikiran yang diungkapkan kepada Tuhan ya. Kemudian apakah bahasa yang canggih dan muluk-muluk membuat doa kita menjadi lebih efektif? Nanti tanyakan pendapat mereka ya. Jadi sebenarnya bahasa yang canggih atau yang keren-keren ya tidak membuat doa menjadi lebih efektif, tetapi doa efektif itu adalah melalui sikap hati dan hidup yang taat ya. Nah, jadi tujuan berdoa tadi dikatakan bahwa bagian awal mungkin anak-anak dari video itu pasti mereka mungkin bisa setuju ya bahwa doa itu adalah berkomunikasi dengan Allah. Ya, kita melakukannya dengan cara yang tulus dan jujur dalam satu relasi yang baik dan dekat dengan Allah ya. Jadi itu kita bisa berkomunikasi, bisa berdoa, memiliki relasi. Tentunya di dalam doa itu kita menghendaki ada koneksi ya, koneksi yang tersambung antara kita dengan Allah di dalam kita berbicara. Jadi tidak hanya satu sisi saja kita berdoa terus amin begitu ya. Tidak demikian ya, tetapi kita harus memiliki relasi yang baik dengan Allah ya. Ingat, dalam berdoa itu jangan juga berkeinginan untuk mengesankan orang lain, melainkan hati yang diperkenan Allah. Mari kita membaca dari Injil Matius 6 ayat 5 sampai 8. Minggu ini dia punya ayat itu tidak banyak ya. Matius 6 ayat 5 sampai 8 dari belakang ya, dari Lause Herman ke Lause Linksen dan seterusnya. Lause Herman. Ya, Matius 6 ayat 5 ya. Ya. Dan hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kalau berdoa kita katakan bahwa kehidupan kita setiap hari kita pasti berdoa ya. Sadar atau tidak sadar kita bisa mendapatkan sebenarnya dalam hal berdoa itu kita sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar kita bisa terjadi kesalahan di dalam sikap kita berdoa ya, sehingga untuk itulah hari ini firman Tuhan itu kita akan pelajari sama-sama ya dari Matius 6 ayat 5 ini tentang hal berdoa ya. Ada kesalahan di dalam berdoa yang mungkin kadang kita sadari atau tidak, ataupun kita sengaja ataupun tidak ya. Di dalam bagian yang kita baca hari ini ada dua hal yang kita akan bahas bersama. Yang pertama, kesalahan dalam berdoa dalam hal motivasi yang salah ketika kita berdoa ya. Itu terdapat di dalam ayat kelima. Motivasi yang salah di sini adalah tujuan berdoa supaya dilihat dan dipuji orang. Seperti bagian yang tadi sudah dibaca ya. Yang kedua adalah konsep berdoa yang salah.
Di ayat ke-7 yaitu doa yang bertele-tele. Kita kan melihatnya bagian yang kesalahan di dalam hal motivasi ya, yaitu munafik di dalam berdoa. Munafik itu seperti orang yang memasang topeng ya, atau orang yang sedang show. Jadi nah, munafik ya, kita melihat bahwa bagian ayat kelima ini kenapa Tuhan mengajarkan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi ceritanya sebenarnya orang yang Tuhan bilang itu seperti orang munafik adalah sebenarnya orang ini tidak suka berdoa ya, tetapi suka dilihat orang. Ya, suka dipuji, suka menjadi populer, suka memberi kesan bahwa orang yang bahwa saya ini orang religius loh, orang yang rohani. Jadi orang yang berdoa dengan munafik seperti itu ya. Jadi pada zaman Tuhan Yesus itu ceritanya kalau orang-orang mau menjadi populer, dia harus terlihat rohani ya. Jadi di sini dikatakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi kalau orang Yahudi zaman dulu itu kita tahu bahwa kalau seperti Daniel tuh dia berdoa pada jam-jam tertentu ya. Ada orang-orang Yahudi itu mereka berdoa pada waktu-waktu yang sudah kebiasaan mereka jam-jam tertentu. Nah, ini akan bertemu dengan kondisi di mana pada saat mereka sedang dalam perjalanan, sedang di dalam pekerjaan, sehingga pada saat tertentu pada tiba jamnya mereka akan berhenti dan berdoa ya. Tetapi orang yang dikatakan berdoa seperti orang munafik adalah orang yang secara sengaja mengatur waktu jam-jam yang rame, yaitu di tikungan-tikungan jalan raya, mereka akan mengatur waktu sengaja ke sana untuk berdiri di tengah-tengah orang banyak, berdiri kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan suara keras, yaitu akan menarik perhatian di tengah-tengah orang yang ramai ya. Dan juga mereka juga berdiri berdoa di dalam rumah-rumah ibadat. Sebenarnya kalau secara tempat ya, berdoa di satu tempat itu bukanlah satu kesalahan ya. Karena sama seperti kita saat ini, kita sering berdoa di tengah-tengah keramaian ya, seperti pemimpin ibadah ya kan, kita sering berdoa di rumah ibadah yang ramai orang, banyak orang melihat. Jadi sebenarnya tempat itu dalam hal bagian ini bukanlah satu kesalahan. Ataupun di tikungan jalan raya, jika motivasi berdoanya benar, tidak mungkin Tuhan menegur ya, tidak demikian. Tetapi ada kelanjutan daripada ayat ini, supaya mereka dilihat orang. Nah, apabila kita berdoa di tempat keramaian, betul-betul motivasi kita adalah untuk berdoa, yaitu di tengah keramaian atau tempat yang ramai bukanlah satu kesalahan, tetapi tujuan, motivasi di dalam berdoa. Nah, Tuhan katakan di sini orang munafik itu berdoa supaya mereka dilihat orang. Untuk apa dilihat orang ya? Suka dipuji, suka dinilai orang bahwa orang ini rohani sekali ya di dalam berdoa. Nah, bagian ayat 5 di bagian bawahnya Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Apa yang dimaksud sudah mendapat upahnya? Tujuan seseorang berdoa sesungguhnya adalah kita untuk bisa berbicara dengan Tuhan, untuk boleh mengalami hadirat Tuhan dan mendapatkan respon daripada Allah yang kita rindukan ya, kita ingin sampaikan isi hati kita. Tetapi Tuhan katakan orang munafik yang berdoa demikian, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, dalam hal orang berdagang ya, sudah mendapat itu artinya sudah lunas. Sama ya, seperti Lose Herman mungkin kalau jualan ya.
Sesudah kirim barang terus tagihan, ada orang bayar, sudah mendapat, sudah lunas, sudah man. Baru dapat komisi loh. Nah itu baru sudah lunas ya. Tidak ngomong. Kirim sepatu langsung bayar, dilempar sepatu. Jadi artinya orang yang berdoa dengan munafik itu dan sudah dia mendapatkan kesan daripada orang yang melihatnya bahwa dia orang religius, orang yang rohani, yang sudah mengesankan orang, Tuhan katakan itulah upahnya. Ya, dia sudah mendapatkan rewardnya. Ya, di situ. Kemudian, apakah setiap orang yang berdoa secara publik adalah orang yang munafik? Ya, tadi kita sudah katakan bahwa sebenarnya tempat bukanlah masalah ya, tetapi tempat tidaklah salah jika motivasi kita dalam berdoa itu adalah benar sungguh-sungguh ingin berbicara kepada Allah ya. Seperti tadi orang berdoa saat kebaktian, saat memimpin ibadah, kan kita berdoa di tengah keramaian ya, di orang-orang publik ya. Bagaimana kita mengetahui seseorang berdoa dengan tidak munafik? Bisa nggak kita mengetahuinya ya? Kita sesungguhnya tidak dapat melihat hati orang di dalam berdoa ya, tetapi hanya Allah yang tahu hati kita. Karena motivasi itu bersumber daripada hati ya. Jadi kita tidak tahu orang berdoa itu munafik atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi hanya Allah yang mengetahui motivasi setiap orang ketika berdoa. Tetapi Tuhan juga tidak meminta kita memeriksa doa orang lain ya, melainkan hanya doa kita sendiri. Jadi di dalam setiap kita berdoa itu kita perlu mengingat dan memeriksa hati kita, apakah kita berdoa secara munafik atau tidak. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya tempat tadi tidak salah, di tengah keramaian itu bukanlah satu kesalahan, karena Tuhan Yesus sendiri juga pernah berdoa dengan suara keras di hadapan orang banyak ya. Kita boleh lihat contohnya di dalam Lukas. Lukas 11 ayat ke-1. Lanjut tadi langsung siapa? Ya. Pada suatu kali Yesus berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, adalah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Iya, satu lagi dari Yohanes 11 41 dan 42. Yuk kita lihat. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan juga berdoa ya, di tengah-tengah orang banyak dan berdoa dengan suara keras ya, yang bisa didengar oleh orang banyak. Jadi dalam hal motivasi itu Tuhan melihat hati ya, Tuhan melihat hati ketika kita berdoa seperti apa ya. Dalam hal ini jangan berdoa seperti orang munafik. Nah, bagaimana doa yang benar supaya tidak munafik? Ya. Bagaimana kita bisa berdoa ya? Sekarang penilaiannya adalah kita sendiri yang tahu dan Tuhan. Orang tidak bisa tahu isi hati kita. Mungkin kita sudah memiliki sikap berdoa yang benar, tetapi kemunafikan hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan ya. Jadi di ayat 6, bagaimana doa yang benar supaya tidak munafik? Tuhan ajarkan kepada kita di ayat 6 Matius ayat 6. Sorry. Sudah tadi dibaca. Sudah. Sorry ya. Disuruh tutup pintu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Jadi Tuhan menghendaki mengajarkan kepada kita, apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Jadi artinya berdoa secara tersembunyi, ya.
apakah yang dimaksud berdoa secara tersembunyi? Ini juga bisa ditanyakan. Mungkin anak-anak bisa memberikan pendapat ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah berdoa secara tersembunyi itu adalah berdoa di dalam kamar atau di tempat yang tempat di mana kita sendirian dan tidak terganggu ya. Dalam hal ini artinya tidak ada unsur kesengajaan kita untuk menunjukkan kepada orang lain ya. Nah, jadi lebih baik Tuhan ajarkan kepada kita berdoalah di tempat yang tersembunyi, di tempat yang kita bisa tenang dan berdoa dan fokus dan berbicara kepada Tuhan, yaitu ya di kamar atau di tempat-tempat yang dimana kita tidak terganggu ya. Nah, apa yang diajarkan di ayat 6 ini tentang Allah? Kalau kita lihat ya, dan Bapamu yang ada di tempat tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ayat ini menyampaikan, mengajarkan kepada kita tentang Allah adalah bahwa Allah mengetahui setiap hal. Dia mendengarkan doa bahkan yang belum terucapkan sekalipun ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya. Jadi Allah itu melihat hati ya. Dia tidak melihat dia tahu ya apakah kita berdoa itu tulus atau kita berpura-pura ya. Bagian kedua adalah kesalahan dalam berdoa. Bagian kedua adalah konsep ya. Konsep yang salah, yaitu doa yang bertele-tele. Kita perhatikan di ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Iya. Kita lihat KBBI ya, bertele-tele itu artinya bercakap-cakap tidak jelas ya, yang tidak jelas ujung pangkalnya atau melantur ya, melantur atau berlarut-larut atau ya loso ya. Loso itu KBBI loh. Iya, Itu tambahan. loso itu tambahan. KBBI ini. Ya ini jelas man. Ya, loso itu saya mengingat ketika menambahkan loso itu saya mengingat bahasa Hokkien ya. Jadi ingat loso Daniel ya. Beda kata-kata. Ya, ini harus dikasih dalam kurung nanti ya. Karena di KBBI tidak ada tulisan loso, nanti kena komplain pula ya. Jadi bercakap-cakap yang tidak jelas ujung pangkalnya, ngelantur ya, yang tidak tahu artinya apa, maksudnya apa, itu bertele-tele ya. Nah, di sini ada dua bagian yang ditekankan di dalam ayat ke-7 ya. Bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah ya. Orang yang tidak mengenal Allah bisa dikatakan berarti orang yang tidak percaya Allah ya, tidak yakin ya, tidak beriman. Yang kedua, mereka punya konsep, orang yang tidak percaya Allah itu mereka punya konsep ya, bahwa dengan banyak kata-kata, dengan kalimat yang panjang-panjang, dengan bahasa yang canggih-canggih atau yang pokoknya tuh banyak hal lah ya, maka doanya akan dikabulkan ya, karena dia sudah berdoa panjang ya, Tuhan sungkanlah ya, ya sudah, akhirnya doanya dikabulkan ya. Kadang-kadang memang saya pernah lihat orang berdoa sih memang ya dia detail sekali ya, rumahnya di situ ya, jalannya ini apa gitu, jadi doanya detail seolah-olah Tuhan tuh tidak tahu gitu loh, tidak maha kuasa, tidak maha tahu begitu ya. Jadi sampai detail sekali ya, sampai kayak ya seolah-olah kayaknya Tuhan tuh tidak maha tahu begitu ya. Jual minta rumah. Ya. Jadi kita ingat ya bahwa bukan berarti kita tidak boleh berdoa lama di dalam berdoa ya. Memang dalam hal ini kita perlu mengerti arti bertele-tele yang Tuhan maksud di sini ya, yang tidak jelas ujung pangkalnya ya, yang melantur, yang berlarut-larut ya. Bahasa Tenglangnya itu loso ya.
Bukan berarti kita tidak boleh berdoa lama-lama, karena kalau kita sampaikan ini nanti anak-anak tidak bisa berdoa loh, so mereka jadi tidak berani berdoa ya. Kemudian bukan berarti tidak boleh berdoa yang itu saja ya, karena kita boleh mengulang pokok doa yang sama ya. Itu menunjukkan juga tingkat urgensi kita, doa, kerinduan kita kepada Tuhan, harapan kita ya. Seperti contoh Tuhan Yesus juga pernah berdoa ketika di Taman Getsemani, dia juga berdoa yang itu saja ya. Jadi kita perlu mengingat juga bahwa kuasa doa tidak ditentukan oleh jumlah kata-kata atau volume atau intonasi suara ya. Kadang-kadang kita suka berdoa dengan kata-katanya yang banyak supaya jelas ya, tidak suka hamba Tuhan berdoa singkat saja gitu kan, yang inti saja. Atau volumenya harus keras-keras ya, seperti ini ya, harus keras-keras suaranya supaya Tuhan dengar ya. Atau yang intonasi suaranya indah ya, naik turun ya kan, ada penekanan dan apa gitu ya. Nah, kuasa doa tidak ditentukan oleh hal-hal yang demikian. Mengapa dalam berdoa kita tidak perlu menggunakan banyak kata-kata di sini ya? Karena Allah mengetahui apa yang kita inginkan bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Sebab Allah yang dimana kita berdoa, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu ya. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Jika Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita meminta kepadanya, pertanyaannya mengapa kita masih perlu berdoa ya? Allah ingin kita berdoa, kita bersekutu dan berelasi dengan Allah. Allah ingin kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ini sebenarnya dalam konsep berdoa Allah ingin kita memiliki relasi ya. Kita boleh meminta apa saja karena Tuhan yang mengajarkan kepada kita ya. Kita boleh meminta, kita boleh berdoa, kita boleh mengungkapkan setiap hal di dalam hati kita kepada Allah kita ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita dan Allah rindu ya. Anak-anaknya memiliki relasi dan bersekutu dengan Dia. Maksudnya tolong dong keyboard bersambungi. Oh, lebih lah. Jadi apa solusi agar kita berdoa itu tidak bertele-tele? Dalam hal ini seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, Tuhan di sini tekankan, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka. Ya, ini Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, agar doa kita tidak bertele-tele ya. Kita bisa membawa keinginan kita ke hadapan Allah di dalam berdoa itu dengan satu keyakinan percaya bahwa Allah kita itu Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan kita tetap beriman bahwa jawaban Allah, baik itu dijawab langsung direspon oleh Allah dengan iya atau tidak atau tunggu-tunggu, itu adalah yang terbaik ya. Jadi motivasi dan konsep berdoa yang salah yang Tuhan Yesus bukakan bagi kita itu menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita itu ada permasalahan dosa ya. Ya, ini di bagian Matius 6 ini Tuhan ajarkan tentang berdoa. Ini kita menemukan bahwa di dalam berdoa itu terdapat motivasi, bisa motivasi yang benar dan motivasi yang salah. Kemudian konsep berdoa juga dalam hal ini kita bahas adalah motivasi yang salah dan konsep berdoa yang salah. Ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, ini tentu kita tahu bahwa di dalam yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan bukakan bagi kita di dalam 4 ayat ini menunjukkan bahwa ada permasalahan dosa yang ada di dalam diri kita. Pertama, motivasi yang salah atau kemunafikan itu berasal dari keinginan hati yang dirusak oleh dosa. Kita melihat di ayat kelima tadi ya.
Orang berdoa itu supaya untuk dilihat oleh orang, menginginkan pujian, ya. Allah itu tidak cukup baginya, tapi ingin pujian dari manusia. Yang kedua, berdoa dengan konsep yang salah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak percaya atau kehilangan iman, ya, karena kita berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak yakin bahwa Allah itu maha kuasa, tidak yakin Allah itu maha tahu, ya. Sehingga kita berpikir bahwa kalau banyak kata-kata, banyak panjang-panjang yang ini ya secara teknis menurut kita, maka Allah akan menjawab kalau aku doanya ngarong ngidul begitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang kurang percaya atau kita kehilangan iman. Dalam kondisi yang demikian, maka dosa, kita tahu bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa kita. Maka seberapa keras pun kita berdoa, tidak mungkin akan terhubung dengan Allah. Tidak mungkin ada relasi dengan Bapa dalam doa yang berdosa ini ya. Jadi tujuan kita kembali ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menghendaki kita berkomunikasi dengan Dia. Ada relasi yang tersambung dengan Dia, dengan Allah ya. Ada hubungan, ada komunikasi yang baik ya. Karena ini adalah privilege ya, tadi dikatakan ada istimewa ya, hak istimewa bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa datang menghadap kehadiran Allah. Itu tujuan kita. Tetapi dalam kondisi berdoa dengan cara yang salah, yang demikian, itu tidak mungkin dapat terhubung. Karena yang ada dalam diri kita adalah kerusakan karena dosa. Sehingga kita tidak mungkin dapat berelasi dengan Allah di dalam kondisi dan di dalam cara berdoa yang demikian. Maka sesungguhnya kita tahu bahwa kita membutuhkan Kristus ya, yang menjadi pengantara kita. Kita harus kembali kepada Kristus. Kita membutuhkan Kristus yang mati dan bangkit untuk memulihkan hati dan pikiran kita yang berdosa. Ya, karena hanya melalui anugerah Kristus kita dilayakkan untuk menghadap hadirat Allah di dalam doa ya. Kita dibenarkan. Jadi ketika kita menyadari ada sikap yang salah di dalam berdoa, kita perlu memperbaikinya. Bagaimana kita dapat memperbaiki, dapat dipulihkan ketika kita di dalam keberdosaan kita? Kita harus kembali, kita datang kepada Kristus yang akan menolong kita ya. Kristus akan menolong kita ketika kita datang untuk memurnikan kembali motivasi kita di dalam berdoa ya. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Nah, di dalam sehari-hari kita apapun yang menjadi motivasi kita yang kita sadar itu adalah salah, kita perlu minta Tuhan mengampuni dosa kita dan kita perlu memperbaiki ya, minta anugerah Tuhan melayakkan kita sehingga kita berdoa, kita bisa mengalami Tuhan, mengalami hubungan dengan Tuhan yang kita rindukan ya. Karena itu dalam bagian ini Tuhan Yesus hadir dan mengajar kita bagaimana kita harus berdoa dengan benar, doa yang berkenan kepada Bapa. Tadi di dalam beberapa ayat ini Tuhan selalu mengajarkan, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik ya. Janganlah kamu berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Kemudian janganlah kamu seperti mereka ya. Artinya Tuhan mengajarkan kita jangan loh pakai konsep doa yang seperti ini ya. Nah, bagaimana cara berdoa yang benar? Sebagian tadi kita sudah baca. Untuk 2 minggu ke depan kita akan belajar secara lebih detail apa doa yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. 2 minggu ke depan kita akan mengupas, belajar dari doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, bagian daripada ini ya, untuk menyambung ya, ada 4 elemen dalam berdoa. Setiap kita yang mengikuti persekutuan doa ya, ketika Chantal Vene memimpin doa PD Rabu itu dia selalu menekankan ada 4 elemen di dalam berdoa nih. Kita akan bagikan kepada anak-anak ya.
4 elemen di dalam berdoa ya, dan secara urutannya itu 4 elemen. Elemen pertama adalah adoration, yaitu di dalam doa itu elemen pertama ada berisi pujian. Puji-pujian, penyembahan kepada Allah ya. Dan tentunya hanya kepada Allah yang kita puji di dalam doanya, isi doanya ya. Kemudian confession adalah ada pengakuan dosa di dalamnya. Kemudian ada thanksgiving, ada ucapan syukur ya di dalam elemen doa yang ketiga. Kemudian supplication, yaitu berisi permohonan ya. Kita boleh mempraktekkan doa kita sehari-hari yang berisi 4 elemen doa itu ya. Mau di doa bangun tidur ya, kita bisa memuji Tuhan, bersyukur untuk istirahat yang Tuhan ini ya, memuji atas kebaikan Tuhan ya kan. Kemudian kita juga boleh ada pengakuan dosa, bersyukur, dan juga permohonan ya. Nah, ini 4 elemen doa yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak di dalam doa yang kita lakukan setiap harinya ya. Bisa doa pagi, bisa doa malam sebelum tidur ya. Itu. Nah, terakhir kita akan tutup pelajaran ini dengan doa Bapa Kami, dan ingatkan bahwa minggu depan kita akan belajar lagi isi daripada doa Bapa Kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi diingatkan kembali bagaimana kita berdoa, sikap yang harus kita yang Tuhan sudah katakan. Janganlah berdoa seperti orang munafik ya. Kita harus memeriksa hati kita ketika kita berdoa. Apakah kita berdoa itu untuk dilihat oleh orang ya. Kemudian janganlah berdoa bertele-tele. Janganlah memiliki konsep berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang ragu, yang kurang percaya. Allah dengar dak ya, Allah tahu dak ya, Allah mengerti dak ya, gitu loh. Bahkan kita ingatkan bahwa Allah itu sudah mengetahui sebelum kita berdoa kepadanya ya. Jadi kita cukup berdoa sungguh-sungguh dari hati kita ya, di dalam praktek doa kita sehari-hari. Sampai di sini lause-lause itu yang dapat saya bagikan. Kalau ada yang mau memberi tambahan, masukan, silakan, monggo ya. Terima kasih juga Lause Lewi yang sudah buatkan PPT-nya. Ini sudah ya? Mungkin saya menambahkan ya, yang di konsep yang pertama tadi berdoa munafik ya, yang tadi yang pertama ya. Jadi kalau di remaja kita mungkin kita contoh Kristus ya mau mulai. Kalau remaja kita kan nggak seperti orang fasik, orang-orang ini ya, orang-orang Farisi. Ya Farisi itu ya, doanya tuh di depan umum gitu. Malah sebaliknya gitu. Tapi ini juga bisa berarti ngasih tanda tanya ya, kenapa mereka tidak mau berdoa di depan umum gitu kan. Nah, kalau dari buku yang saya baca tadi, Show Me Jesus itu, dia mengatakan ada kesan kita takut